Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Arisanti. Saya adalah mahasiswi Universitas PGRI Argopuro, Jember, program studi pendidikan luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu pembahasan mengenai anak dengan disabilitas netra sebagai tugas ujian akhir semester. Dosen pengampu Bunda Sugi Hartati SPD MPD. Saya akan menjelaskan tentang pelayanan khusus pada anak disabilitas netra. Menurut American Foundation for the Blind, mahasiswa yang mengalami hambatan visual membutuhkan seorang guru yang bersertifikat dan seorang ahli orientasi mobilitas. 1. Selalu gunakan nama. Menggunakan nama saat berinteraksi bersama mahasiswa. Dengan cara inilah mereka akan tahu kita sedang berbicara dengan mereka. Misalnya, "Hai Ali, ini saya Bu Tati." Yang kedua, gunakan kata-kata yang merujuk pada penglihatan. Jangan hindari kata-kata seperti lihat dan lihat sama seperti mereka yang terlihat. Jangan memberi isyarat, selalu verbalisasi saat menulis di papan tulis. Selalu ungkapkan apa yang Anda tulis sehingga siswa memiliki akses ke informasi itu dan dapat mengikutinya. Jadi, gunakanlah kalimat-kalimat deskripsi seperti bola ada di samping pintu, alih-alih bola ada di sana, karena siswa tidak dapat melihatnya. Yang keempat, hindari bertanya apakah seorang siswa dapat melihat. Hindari bertanya pada siswa yang buta, "Bisakah Anda melihat ini?" Nomor 5, tempat duduk yang strategis. Guru harus memahami sisi kuat dari penglihatan siswa. Jika siswa melihat dengan sisi mata kiri, maka dudukkan siswa di sisi kanan kelas dan jauh dari jendela. Tempat duduk menghadap ke sumber cahaya atau matahari, idealnya di belakang mereka. Keenam, kontras. Gunakan warna-warna yang kontras untuk semua hal dengan konsep berani, besar, dan sederhana. Gunakanlah bola, terang, dan kontras dengan lantai dan tangga dari awal hingga akhir diberi warna yang kontras, biasanya kuning. 7. Ikuti pimpinan saat anak mengantri. Latihlah anak untuk mengarahkan perhatian kepada teman di depannya untuk menjadi pemimpinnya. Kemudian latihlah anak untuk mengarahkan perhatian ke anak di depannya dengan mengikuti semua gerakan, misalnya berhenti, berjalan lurus, berputar, dan lain-lain. Selalu bergerak perlahan demi keselamatan. Kedelapan, jadilah pemandu yang percaya diri. Jika kita menjadi pemandu bagi siswa yang buta dan duduk di bangku prasekolah, maka tawarkan kedua jari kita untuk mereka pegang. 9. Keamanan. Pertama, pahamkan siswa dengan aturan jalan atau orientasi mobilitas dengan menggunakan sisi kanan, lorong atau pagar kanan. Penerimaan guru pada siswa buta. Seorang guru harus memberi penerimaan kepada siswa yang buta. Hal ini penting untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dari murid yang mengalami kebutaan terhadap diri mereka sendiri. Langkah pertama, batas dibuat kita lakukan sebelum pembelajaran adalah memahami bahwa kemampuan melihat sangat terbatas, dibutuhkan hal-hal yang konkret dalam segala hal. Karena 80% dari apa yang dilihat bayi adalah melalui indera penglihatan. Jadi masuk akal jika anak tunanetra mengalami hambatan dalam menerapkan keterampilan dan konsep dasar. Seperti putaran misalnya, anak tunanetra diajarkan bahwa koin bulat, bola bulat, dan ban bulat. Beberapa fakta umum siswa tunanetra. 1. Berikanlah layanan khusus untuk membantu kemandirian bagi mereka untuk mengalami semua hal. 2. Siswa hambatan visual memiliki hak yang sama seperti siswa lainnya.
Untuk itu, berilah mereka kesempatan yang sama dalam perlakuan yang berbeda atau adaptasilah kurikulum dengan tingkat pemahaman mereka. Berikan jadwal khusus kepada siswa hambatan penglihatan untuk memperkenalkan diri dan perkenalan dengan pengaturan kelas dan membiarkan siswa untuk mempelajari semua kata letak ruang kelas. 4. Berilah waktu yang intensif pada anak hambatan visual untuk memahami pembelajaran secara individu. Misalnya bagaimana caranya dia menulis, membaca, mencatat, dan lain-lain. 5. Mintalah siswa menjelaskan kondisi matanya. 6. Pada siswa yang low vision, mintalah untuk memberitahu apa yang ia lihat. 7. Beritahu anak ketika kita memberikan sentuhan. Jika kita memberikan sentuhan dengan tiba-tiba akan berdampak pada ketakutan bahwa hal itu sebuah ancaman atau sebuah kejutan. 8. Perlu diingat bahwasanya sekitar dari 70% komunikasi adalah non-verbal. Kita memvisualisasikan dan menjelaskan situasi yang terjadi dengan cara verbal. 9. Gunakan alat perekam suara ketika kita mengajar di kelas. Hal ini membawa keuntungan bagi kita sendiri maupun anak hambatan visual. 10. Selalu perkenalkan diri Anda maupun siapapun yang berada di lingkungan sekolah. Karena anak hambatan visual mengidentifikasi seseorang dengan mengenal suaranya. Sebutkan namanya dulu, memanggil nama siswa seperti membuat kontak mata dengan orang yang melihat. Biasanya di dalam kelas ada banyak suara dan mengganggu konsentrasi siswa hambatan visual. 11. Pahamkan kepada semua siswa di kelas untuk memanggil nama anak hambatan visual supaya anak hambatan visual tersebut kenali temannya satu persatu dan membantunya untuk mendapatkan teman. Latihlah anak supaya mempunyai kepercayaan diri dan penilaian positif tentang dirinya dan tidak menggunakan kecacatannya untuk merasa rendah diri dan tidak berarti. 13. Ciptakan dan doronglah anak hambatan visual untuk proaktif dalam berbagai kegiatan. Biasakan dia memiliki karakter untuk memberi dan bukan menerima, memberi dalam hal ilmu pengetahuan ataupun pengalaman yang mereka miliki pada orang lain. 14. Berikan dukungan, inspirasi, dan motivasi, dan apresiasilah capaian apapun yang telah ia miliki, sehingga ia pun berpacu untuk kemajuan dan sukses. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anak dengan disabilitas tunanetra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.